Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Materi ini bisa kalian dapatkan ketika kalian duduk di kelas 9 untuk mata pelajaran IPS dan juga kelas 12 untuk mata pelajaran sejarah Indonesia. Mari langsung saja kita bahas materi secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Konflik berdasarkan ideologi ini dibagi dua. Yang pertama adalah ideologi komunis. Di sini muncul pemberontakan PKI Madiun dan juga G30S PKI. Dan juga ideologi Islam, ini DITI Jawa Barat, DITI Jawa Tengah, DITI Aceh, DITI Sulawesi Selatan, dan DITI Kalimantan Selatan. Mari kita bahas satu persatu mengenai pemberontakan atau konflik berdasarkan ideologi ini. Di sini ada penggambaran mengenai kronologis konflik. Yang pertama PKI Madiun itu terjadi pada tanggal 19 September 1948. Kemudian tanggal 7 Agustus 1949 muncul DITI Jawa Barat. Selanjutnya adalah tanggal 23 Agustus 1949 itu muncul DITI Jawa Tengah. Tanggal 10 Oktober 1950 muncul DITI Kalimantan Selatan. Tahun 1951 muncul DITI Sulawesi Selatan. Kemudian tanggal 21 September 1953 muncul DITI Aceh. Dan yang terakhir adalah G30S PKI yang terjadi pada tanggal 30 September 1965. Yang pertama kita bahas, ini merupakan pemberontakan PKI Madiun. Tokohnya yakni Musso, ini merupakan Musso, kemudian Amir Syarifuddin, mantan Perdana Menteri pada saat itu. Adapun sebabnya adalah kecewa terhadap hasil Renville dan menolak program RERA. Peristiwanya pada tanggal 18 September 1948 diproklamasikan berdirinya Soviet Republik Indonesia di kota Madiun. Adapun penumpasannya yakni operasi militer yang dipimpin oleh Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono. Ini merupakan pemberontakan PKI Madiun. Kemudian selanjutnya adalah pemberontakan G30S PKI. Adapun tokohnya antara lain DN Aidit, Letkol Untung Sutopo, ini merupakan pemimpin dari pasukan Cakrabirawa. Pasukan Cakrabirawa merupakan pasukan pengawal presiden. Dan Sam Kamaruzaman yang merupakan Biro Khusus PKI. Adapun penyebabnya ingin mendirikan komunis di Indonesia, adanya isu Dewan Jenderal, yang mana isu itu dihembuskan adanya Dewan Jenderal yang bekerja sama dengan tentara asing yang ingin menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. Selanjutnya kesehatan Presiden Soekarno yang mulai menurun. Ada juga persaingan antara PKI dengan Angkatan Darat. Jadi masa ini merupakan masa demokrasi terpimpin yang mana kekuatan politik pada saat itu menjadi tiga. Yang pertama Presiden Soekarno, kemudian Angkatan Darat, dan PKI. Adapun peristiwanya terjadi penculikan terhadap perwira Angkatan Darat. Peristiwa tersebut terjadi di Yogyakarta dan Jakarta. Sebelum itu juga terjadi berbagai peristiwa di daerah lain, misalnya di Kanigoro. Penumpasannya pada sore hari tanggal 1 Oktober, pasukan RPKAD yang dipimpin oleh Kolonel Sarwo Ediwibowo berhasil menguasai RRI dan gedung telekomunikasi. Kemudian Letkol Soeharto mengumumkan bahwa PKI telah melakukan kudeta. Tanggal 2 Oktober, kota Jakarta berhasil dikuasai, dan tanggal 5 Oktober korban dimakamkan di Talibata. Korban yang diculik merupakan perwira Angkatan Darat. Adapun korban dari G30 SPKI ini ada Ahmad Yani, Maijen Suprapto, MT Haryono, S. Parman, Brigjen Sutoyo, kemudian ada Brigjen DI Panjaitan, Letu Pierre Tendian, Brigadir Polisi Karel Satswitubun, Kolonel Katamso, dan Kolonel Sugiono. Kolonel Katamso dan Sugiono ini merupakan korban yang ada di Yogyakarta. Salah satu jenderal Angkatan Darat yang merupakan target dari pembunuhan akan tetapi dapat meloloskan diri yaitu A.H. Nasution. Adapun anaknya yang bernama Ade Irma Suryani Nasution menjadi korban. Para jenderal yang menjadi korban di Jakarta itu kemudian dimasukkan di dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya. Ini para pahlawan ini kemudian mendapatkan julukan pahlawan revolusi. G30 SPKI atau Gestok atau Gestapo ini menjadi pertanda akhir semakin melemahnya kekuasaan Presiden Soekarno. Selanjutnya adalah pemberontakan DITI. Ini merupakan peta persebaran pemberontakan DITI yang merupakan pemberontakan yang memiliki jaringan paling luas, antara lain di Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.
Adapun tokoh pemberontakannya, yang pertama kali memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII tanggal 7 Agustus 1949, yakni Kartosoewirjo. Kartosoewirjo merupakan pimpinan DITI Jawa Barat, kemudian ada Amir Fattah merupakan pimpinan DITI Jawa Tengah, ada Kahar Muzakar, pimpinan DITI Sulawesi Selatan, ada Ibnu Hajar, pimpinan DITI Kalimantan Selatan, dan Tengku Daud Beu Reuh yang merupakan pemimpin DITI Aceh. Adapun penyebab pemberontakan DITI antara lain di Jawa Barat tuh kecewa terhadap hasil Renville dan ingin mendirikan negara Islam. Jadi Renville itu merupakan perundingan yang sangat merugikan Indonesia karena wilayah Indonesia semakin sempit dan tentara Indonesia harus hijrah menuju wilayah yang dikuasai Indonesia. Kemudian ada DITI Jawa Tengah disebabkan oleh bergabung dengan DITI Jawa Barat dan ingin mendirikan negara Islam. Kemudian DITI Sulawesi Selatan disebabkan Komando Gerilya Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Muzakar itu menolak masuknya APRIS di Sulawesi Selatan dan menginginkan untuk keamanan di wilayah Sulawesi Selatan di bawah kekuasaan KGSS. Kemudian di Kalimantan Selatan disebabkan kekecewaan terhadap pemerintah mengenai kebijakan dalam bidang militer. Di sini Ibnu Hajar dengan pasukannya yakni KRYT, Kesatuan Rakyat yang Tertindas, menginginkan bahwa untuk wilayah Kalimantan Selatan yang bertugas untuk menjaga keamanan adalah KRYT. Tapi hal tersebut ditolak. Kemudian ada DITI Aceh disebabkan oleh penurunan status Aceh dari yang awalnya daerah istimewa menjadi daerah karisidenan. Ini semua daerah-daerah ini kemudian bergabung dengan DITI Jawa Barat membentuk yang namanya NII, Negara Islam Indonesia. Adapun penumpusan DITI antara lain di Jawa Barat itu awalnya dengan mengirimkan misi damai dipimpin oleh Moh Natsir, akan tetapi gagal, kemudian dilakukan operasi Baratayuda dengan taktik pagar betis. DITI Jateng dilakukan dengan operasi militer yakni operasi Banteng Negara dengan pasukan khusus yang dibentuk oleh Ahmad Yani yakni Benteng Riders. Kemudian di Sulawesi Selatan ada misi damai tetapi gagal, kemudian dilakukan operasi militer di bawah pimpinan Alek Kawilarang. Kemudian di Kalimantan Selatan juga dilakukan misi damai dari Hasan Basari dan juga Idam Khalid untuk mengajak Ibnu Hajar kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi tetapi gagal, kemudian ditumpas dengan operasi militer. Di Aceh, selain dilakukan operasi militer, juga dilakukan musyawarah kerukunan rakyat Aceh yang diprakarsai oleh Kolonel Yasin. Ini kemudian pemberontakan di Aceh dapat dipadamkan. Demikianlah materi mengenai pergolakan atau konflik yang berdasarkan ideologi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.